Sahabat rindu, aku mau ngasih tahu nih. Biasanya kalau jadi jomblo itu akan dihadapkan dengan 4 kondisi. Yang pertama, udah punya pacar, tapi masih sering galau. Maksiat jalan terus, berantem jalan terus, tapi gak ada kejelasan kapan mau nikah. Yang kedua, suka sama orang, tapi orangnya gak tahu kalau kamu suka sama dia. Akhirnya jadi cinta yang dipendam secara diam-diam. Ini paling gak enak, guys. Yang ketiga, sama-sama saling suka tapi gak pacaran. Jadi masih dalam tahap ngasih kode-kode gitu. Dan yang keempat, gak ada yang disukai, juga gak ada yang nyukain. Pengen nikah, tapi gak tahu sama siapa dan gimana caranya. Nah, sahabat rindu, lagi ada di kondisi yang mana nih? Ngomong-ngomong soal jodoh, jodoh itu ibarat rezeki yang pasti. Tapi kapan dan gimana ketemunya, itu masih jadi misteri. Pernah gak kamu mikirin gimana dan seperti apa pertemuanmu dengan jodohmu nanti? Atau bagi kamu yang masih pacaran, udah yakin banget nih kalau pacarmu sekarang itu adalah jodohmu nanti? Jangan-jangan malah jagain jodoh orang. Ibarat rizki, jodoh kadang datang dengan cara yang tidak disangka-sangka dan juga tidak bisa ditebak. Kamu bisa melihat orang-orang yang ada di sekitarmu, entah itu orang tua, kakak, tetangga, teman, atau siapapun. Coba deh lihat gimana cara Allah mempertemukan mereka dengan pasangannya. Ada yang lucu, unik, menggemaskan, dan ada juga yang menyedihkan. Ternyata banyak banget kan cara untuk bertemu dengan jodoh. Yang pasti itu dengan cara yang Allah ridhoi. Sahabat rindu masih ingat gak dengan kisah Nabi Musa yang lari dari negeri Madian untuk menghindari dari kejaran Fir'aun? Di sana ia bertemu dengan Putri dan Syuaib yang membantunya mengambil air hingga akhirnya mereka pun berjodoh. Berbeda dengan kisah Nabi Yusuf yang berjodoh dengan Zulaiha, perempuan istri Raja Mesir yang pada awalnya ia pernah menggoda dan memfitnah hingga Nabi Yusuf masuk ke penjara. Lalu, bagaimana Allah mempertemukanmu dengan jodohmu nanti? Sudahlah, tidak perlu dihiraukan dan dirisaukan, karena Allah tentu sudah menyiapkan cara terbaik menurutnya. Yang perlu diingat, Allah hanya akan mempertemukanmu dengan orang-orang yang tepat sepertimu. Dengan kata lain, jodohmu adalah cerminan dirimu. Jadi, jika ingin mendapatkan jodoh yang terbaik, soleh, taat, takwa, ya yang pasti kamu harus memperbaiki dirimu dulu. Karena jodoh yang tepat akan datang di waktu yang tepat. Menikah itu gak sehari atau 2 hari loh, tapi sepanjang usia. Artinya, ketika menentukan jodoh, kamu sedang menentukan siapa orang yang akan mendampingi dan juga menemanimu hingga akhir usia. Menikah juga bukan hanya untuk dunia saja, tapi juga di akhirat, karena itu merupakan tanggung jawab.
Karena itu, jangan sekali-kali lupa melibatkan Allah dan juga ketentuan-ketentuannya di dalam proses ikhtiar. Menikah itu bukan cuma tentang kamu dan dia kok, tapi juga tentang keluargamu dan keluarganya. Karena itu, libatkan juga keluargamu. Coba libatkan ayah ibumu. Tentang apa aja sih kriteria dan harapan yang mereka inginkan? Terkait bagaimana Allah mempertemukanmu dengan dia, biarlah itu menjadi rahasia Allah dan menjadi kejutan indah untukmu di saat yang tepat.